Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bunda ingin membahas tentang soal matematika yang kemarin Bunda kasih ya, karena baru semua ngumpulnya sekarang, jadi Bunda kasih pembahasannya sekarang. Baik, untuk tugas yang pertama, yang dulu itu kan kita untuk menentukan bentuk pecahan dari setiap potong makanan berikut ini. Kalau misalkan ini kan ada pepaya, nah dia kan terdiri dari 2 potong. Nah kemudian bentuk pecahannya adalah, nah yang ditunjuk dengan anak panah ini adalah 1 ya, berarti pembilangnya 1. Kemudian ada berapa potong? Adalah 2. Nah berarti penyebutnya 2. Jadi untuk menentukan bentuk pecahan dari gambar ini adalah, untuk pembilang adalah yang ditunjuk dengan angka anak-anak panah. Kemudian untuk penyebutnya adalah jumlah semua potongan ya. Nah kemudian yang B, yang ditunjuk dengan anak panah adalah 1, berarti penyebutnya 1. Kemudian ada berapa potong ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 1/8. Jadi penyebutnya ini adalah jumlah semua potongan, ini adalah penyebutnya ya. Kemudian yang C, yang ditunjuk dengan anak panah /1 ya, berarti pembilangnya 1 per jumlah semua potongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 1/7. Kemudian tentukan bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai atau yang diarsir. Nah untuk menentukan bagian yang diarsir atau yang diwarnai, yang pertama adalah untuk pembilang adalah kita hitung jumlah yang diarsir. Yang diarsir adalah ada 1, 2, berarti pembilangnya ada 2. Kemudian untuk penyebut itu adalah jumlah semua bagian, berarti 1, 2, 3, berarti 2/3. Kemudian yang B sama, yaitu pembilang adalah jumlah yang diarsir atau yang diwarnain, berarti pembilangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti pembilangnya 8. Untuk penyebutnya adalah jumlah semua bagian ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, berarti 8/12. Untuk yang C sama, pembilangnya yang diarsir atau yang diwarnai, berarti kita itu yang diwarnai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Kemudian untuk penyebutnya adalah jumlah semua bagian atau potongan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7/10. Nah kemudian warnailah gambar sesuai nilai pecahan. Nah kita lihat dari pembilangnya dulu ya. Kalau pembilangnya 2, berarti kita arsir atau warnai sesuai jumlah yang ada di pembilangnya. Kalau 2 berarti 2 bagian ya yang kita arsir ya. Nah ini pembilangnya 2, 5 ini adalah jumlah semua. Tuh 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang B 4/7, berarti kita arsir yang 4. Kemudian yang C 7/9, berarti kita arsir yang angka 7. Lihat ke pembilangnya ya. 7/9. Nah kemudian untuk yang tugas kedua, yaitu menentukan pecahan senilai. Nah untuk menentukan pecahan senilai, kemarin kita bisa dengan dibagi atau dikali dengan angka yang sama. Nah oke, kemudian kalau misalkan ini ada setengah, nah kita lihat di sini penyebutnya 2, terus di sini bisa 4. Nah 2 dikali berapa? Bisa 4, berarti dikali 2 ya. Nah kalau misalkan di bawah dikali 2, di atas juga kali 2, sama dengan 2/4. Kemudian kalau misalkan di sini ada angka 3, nah di sini ada angka 6, berarti 3 dikali berapa? Bisa jadi 6, sama ya, dikali angka 2. Nah kemudian kalau untuk menentukan di sininya ada 2 cara. Bisa dari sini dibagi dengan angka 2, bisa dengan angka berapa dikali dengan angka 2 yang hasilnya 8, berarti 8 bagi 2 sama dengan 4, atau 4 kali 2 sama dengan 8. Nah kemudian di sini kalau 12/15,
kita sama-sama bagi 3 ya. Sama-sama bagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian sama dengan 5. Kemudian yang nomor 4, 2 per berapa yang senilai sama dengan 4 per 8. Nah, 2 dikali berapa bisa jadi 4 sama dengan dikali 2. Nah, kemudian berapa dikali 2 sama dengan 8 sama dengan 4. Nah, kemudian 1 per 5 sama dengan 5 per berapa. 1 dikali berapa sama dengan 5 berarti 5. Nah, kalau misalkan di sini 1 per 5 sama dengan dikali 5 sama dengan 5. Kalau misalkan di atas dikali 5, di sini juga dikali 5. 5 kali 5 sama dengan 20. 5 per 25. Kemudian 4 dikali berapa sama dengan 8, berarti 4 kali 2. Kalau di sini kali 2 berarti angka berapa dikali 2 sama dengan 12 sama dengan 6. Nah, kemudian untuk menyederhanakan pecahan adalah kita membagi dengan angka yang sama dengan jadi pembaginya itu selain angka 1. Kalau udah sederhana, angka tersebut udah tidak bisa dibagi lagi. Misalkan untuk cara praktisnya langsung kita bagi dengan pembilangnya ya. Ini kan sama ini pembilang, ini penyebut. Kalau misalkan pembilangnya itu adalah FPB dari penyebut, maka kita langsung bagi ke pembilangnya. Misalkan kan ini pembilangnya 3, sama-sama dibagi 3 langsung ya. Nah, ini sama dengan 1, kemudian bagi 3 sama dengan 3. Nah, kemudian ini sama, kalau ini 5 adalah FPB dari 15, kemudian sama-sama kita langsung bagi 5 biar langsung sederhana ya. Ini sama dengan 1, 3. Ini juga sama bagi 6, 1. Kemudian karena 10 ini bukan FPB dari 15, maka kita cari angka yang kelipatan dari kalau 5, nah berarti kita bagi 5 ya. Karena 5 termasuk FPB dari 10 juga termasuk FPB dari 15 ya. Jadi kita harus nyari FPB yang sama dari angka, antara pembilang dan penyebut. Dan 5 adalah FPB dari 15 dan 10. Maka ini adalah 2 per 3. Nah, kemudian 12 sama 16. Nah, FPB-nya ada berapa? Sama-sama 4. Jadi dibagi 4 sama dengan 3 sama dengan 4. Kemudian 4 per 12 sama-sama dibagi 4 langsung ya. Nah, sama dengan 1 per 3 sama dengan 1. Kemudian yang tugas terakhir. Nah, tuliskan nilai pecahan di bagian yang diarsir lalu bandingkan dengan memberi tanda. Nah, untuk tanda ini untuk memudah mengingatnya, biasanya Bunda dengan cara ini. Ini kan lebih besar. Kalau ini dia lebih kecil, kita kasih angka 1 di depan. Nah, ini kan kayak huruf B ya, besar. Nah, jadi kalau misalkan yang bentuknya begini, dia lebih besar dari ya. Kalau ini kan kalau kita kasih angka 1, nah kecil. Nah, jadi kalau yang ini tadi kecil, lebih kecil. Kalau ini besar. Kalau ini udah tahu ya, sama dengan ya. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Yang A, kita ingat lagi yang diarsir adalah sebagai pembilang. Yang diarsir jumlahnya berapa? 1. Berarti jumlahnya 1 per jumlah semua bagian. Untuk penyebutnya 1, 2, 3, 4 per 1 per 4. Kemudian di sini yang diarsir 2 per 1, 2, 3, 4, 2 per 4. Nah, kemudian 1/4 lebih besar dari 2 per 4 apa lebih kecil? Lebih kecil ya, karena dia penyebutnya sama. Kita langsung lihat ke pembilangnya. 1 di sini 2, berarti lebih kecil. Nih, nah kasih ini. Jadi yang K ya, kecil. Kemudian yang B, di sini yang diarsir 3, berarti 3 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah semua 8, berarti 3 per 8. Nah, di sini yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jumlah semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.
Nah, kemudian kita lihat ini adalah penyebutnya sama 8 ya. Nah, kita langsung bandingin dari pembilangnya. Nah, kalau di sini 3, di sini 5, berarti 3/8 lebih kecil dari 5/8 apa lebih besar? Lebih kecil ya. Nah, lebih kecil berarti ini ya tandanya ya. Nah, kalau kita angka ke 1, angka ya kecil untuk memudahkan mengingatnya. Kemudian bandingkan pesan berikut dengan memberi tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, 5/6 itu lebih kecil dari 3/6 apa lebih besar? Karena penyebutnya sama, kita lihat dari pembilangnya. Nah, 5 berarti lebih besar ya. Kemudian yang B, nah kita lihat angkanya penyebutnya sama, pembilangnya sama, berarti dia sama dengan. Kemudian yang C, 1/3 itu, nah yang di sini kemarin banyak yang salah ya. 1/3 itu ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar kemarin jawabannya. Nah, ini yang benar adalah sama dengan 3/9. Kenapa dia sama dengan 3/9? Karena dia senilai 3/9. Ini dikali 3, ini dikali 3. Jadi jawabannya 3/9. Jadi nilainya meskipun angkanya beda, tetapi nilainya sama. Jadi untuk tandanya adalah sama dengan. Kemudian yang D, 4/7. Di sini 1/7. Nah, antara 4 dan 1 itu adalah lebih besar. Jadi 4/7 itu lebih besar dari 1/7. Nah, untuk menentukan pada garis bilangan pecahan tersebut, nah kita bikin dulu garis bilangan ya. Ingat, untuk garis bilangan, nah di sini 0. Nah, jadi semakin ke kanan, ya ini ke kanan, nilainya semakin besar. Nah, kemudian dia kalau semakin ke kiri semakin kecil nilainya ya. Ini arah ke kiri ya Bunda ya. Ya, kemarin Ananda juga banyak yang salah yang di sini. Kemudian untuk penulisannya, ini karena penyebutnya udah sama, maka kita langsung lihat dari pembilangnya ya. Ini 5, 3, 1. Nah, kita urutkan dari yang terkecil. Nah, kalau di sini 0, otomatis kita di sini 1/6. Nah, kemudian untuk menulisnya bukan yang kayak gini ya. Misalkan 1 ini pernya di lurus garis bilangan kayak gini, bukan ya. Jadi di bawahnya. Misalkan garis bilangan terus di bawahnya kayak gini. Nah, ini yang betul. Nah, ini yang salah ya. Nah, ini 1/6. Nah, kemudian di sini angka ada habis 1/6 2/6. Di sini 2/6 enggak ditulis juga enggak apa-apa. Kemudian 3/6, kemudian di sini 4/6, kemudian 5/6 ya. Nah, jadi diurutkan dari yang di sini kalau membuat garis bilangan diusahakan di sini selalu ada 0 di sebelah kiri supaya kita lebih mudah untuk mengurutkannya ya. Terus diingat lagi untuk penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya sama, otomatis kita langsung lihat dari pembilangnya ya. Cukup sekian pembahasan dari Bunda. Apabila ada salah, Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.